Ya, oke, sesuai rencana kemarin bahwa gue tuh akan ngasih tahu terkait cara latihan upper untuk heavy duty. Jadi yang pertama, kalian itu melakukan namanya warm up set. Nah, warm up set itu dibagi menjadi tiga. Set satu itu repsnya adalah 7 sampai 12. Perhatikan ya, set 2 itu repsnya 2 sampai 4. Dan set 3 atau bridging set itu cukup dilakukan 1 sampai 2 set sebelum satu set inti. Dan biasanya jarak antara beban warm up set 3 dengan top set itu cuma 5 sampai 10 kilo. Jadi semisal top set kalian 80 kilo, berarti di warm up set ketiga kalian itu bebannya harus di angka 70. Nah, setelah itu sebelum kalian melakukan top set, kalian tuh ambil istirahat dulu atau jeda 1 sampai 2 menit sebelum melakukan one set atau 2 set failure ya. Istilahnya itu 1 set dengan totalitas penuh ya. Itu istirahat 2 sampai 3 menit boleh. Nah, dan nanti ketika kalian udah masuk ke top set, beban yang udah paling berat nih, nah kalian itu bisa melakukan dengan force rep ya. Terus memaksimalkan pada gerakan eksentriknya. Dan untuk rep range-nya itu antara 6 sampai 12. Tapi kalau mau di bawah itu sebenarnya nggak masalah sih. Karena rep itu kan sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke preferensi aja. Maksudnya kalian itu sukanya di berapa, rep range-nya itu mau berapa itu. Yang penting jangan satu. Karena kalau satu itu berarti terlalu sedikit, bebannya diangkat terlalu berat. Nah, itu untuk skema 1 reps itu nanti ada juga tekniknya untuk heavy duty, tapi bukan di tahap atau pace 1 atau pace 2. Dan ini tuh masih pace 1. Gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini di video, gitu pakai skema force rep. Nah, untuk gerakan selanjutnya pun juga sama sebenarnya. Kalian tuh bisa melakukan warm up set dulu antara 1 sampai 3 set dengan skema yang sama, yaitu set 1 12, 7 sampai 12. Set kedua itu 4 sampai 6 dan bridging setnya itu 1 sampai 2 reps saja. Dan di sini kenapa gue mengawali dengan gerakan shoulder, karena emang shoulder itu salah satu weak point gue. Itulah kenapa skala prioritasnya itu beda. Jadi gue tuh selalu ngutamain untuk latihan shoulder karena otot shoulder gue itu cukup tertinggal dibanding otot yang lain. Sedangkan otot chest menurut gue sendiri itu adalah salah satu otot gue yang paling develop. Istilahnya tuh udah terbentuk dengan cukup baik. Itulah kenapa gue tuh di latihan kali ini hanya melakukan gerakan chest itu pada back flies. Nah, ini kita lanjut gerakan back dengan compound movement, yaitu row. Nah, untuk row sendiri sebenarnya itu kalian bisa memilih barbell row standar, cable row, atau melakukan yang seperti gue lakukan di video ini dengan chest support. Kenapa? Karena semakin stabil gerakannya, semakin baik perkenaan otot yang kalian latih. Jadi tidak ada istilahnya itu otot-otot lain yang membantu secara berlebihan selain otot back dan juga forearm. Dan kalian juga bisa pakai strap ya untuk membantu pergelangan tangan kalian itu agar tidak cepat capek. Khususnya pada gerakan menarik. Nah, gerakan common sudah, setelah itu dilanjut gerakan isolasi, yaitu gerakan pullover. Nah, kenapa gue suka pullover ini? Karena pullover ini tuh selain melatih latissimus juga melatih otot 100 anterior kalian tuh. Jadi biar tampak dari depan itu lebar guys, dan juga 100 otot 100 anteriornya itu juga ikut ke develop. Nah, untuk bebannya sendiri gunakanlah beban yang sekiranya bisa kalian angkat di rep range itu 8 sampai 15. Karena kalau bebannya terlalu berat, biasanya nanti badan kalian akan ke bawah guys, ke bawah ke depan. Karena emang harus apa ya istilahnya itu beratnya tuh jangan lebih dari berat badan kalian. Karena kalau berat badannya lebih dari berat badan kalian, pasti badan kalian akan ke bawah mesinnya. Dan itu dihindari aja. Nah, berikutnya itu adalah pull ups.
Nah, untuk pull up sendiri sebenarnya bisa kalian pakai atau ganti dengan latihan seperti lat pull down atau single arm lat pull down. Intinya gerakannya tuh yang penting sama ya guys. Dan untuk pull up sendiri juga kalian bisa menambahkan beban jika emang kalian masih punya energi atau tenaga. Karena di sini gue udah lumayan capek ya. Karena kondisi gue juga lagi prep atau cutting, otomatis gue belum bisa menaikkan atau menambahkan beban. Tapi mungkin di sesi berikutnya gue akan coba naikin beban at least 5-10 kilo. Dan itu termasuk hitungannya progressive overload. Nah, saat progressive overload sendiri, kalian itu harus bisa meng-setup target reps-nya. Dan itu masing-masing ya, tiap preferensi orang atau individu itu berbeda. Jadi misalnya progressive overload kalian itu adalah di angka 12 nih. Kalian sudah bisa mengangkat beban berat 12 reps. Kemudian kalian ingin menaikkan beban, nah kalian itu harus meng-setup atau menargetkan repetisi baru, misalnya 6. Berarti target minimal yang harus kalian angkat untuk progressive overload adalah 6 reps dengan beban yang baru. Nah, setelah 6 reps itu bisa kalian lakukan, nah kalian itu bertahap guys. Jadi melakukan progressive overloadnya itu dari reps dulu tiap minggu. Jadi minggu awal itu 6 reps dengan gerakan yang sama. Minggu keduanya itu 7 reps dengan gerakan yang sama. Sampai 12 reps itu kalian baru boleh menaikkan beban. Jadi jangan baru 8 tiba-tiba kalian menaikkan beban. Jadi setup dulu atau targetkan dulu reference kalian itu untuk progressive overload berapa sampai berapa. Misal 6 sampai 10 ya berarti harus lebih dari 10 dulu baru kalian menaikkan beban. Jadi jangan berubah-ubah. Karena berubah-ubah pasti progresnya juga nanti akan kacau atau lebih banyak errornya. Nah, berikutnya untuk gerakan shoulder itu adalah gerakan lateral raise. Nah, ini pec deck. Jadi untuk chest sendiri, gue itu cuma pakai pec deck karena di satu sisi ini gerakan paling stabil. Di setiap tempat gym ada, mudah diaplikasikan, dan pastinya kalian bisa mengangkat dengan beban yang maksimal tanpa takut yang namanya cedera. Dan untuk referensinya sendiri ya sama, kalian targetkan misal 6-12, 8-15 bebas. Nah, nanti setelah kalian bisa mengangkat lebih dari target repsnya, baru kalian naikin beban. Dan naikin bebannya tuh jangan terlalu banyak ya guys. Lompatnya itu cukup 5 kilo, mentok itu di 10 kilo aja. Karena biar progresnya itu gampang, istilahnya itu terarah gitu. Jangan tiba-tiba nanti kalian deload gitu. Baru 1 bulan deload, baru 1 bulan deload. Jadi jangan kebanyakan deload. Karena itu menurut gue itu cukup mengganggu ya. Jadi kayak naik turun nggak relatif naik tapi naik turun dan itu kurang bagus guys untuk progressive overload. Nah, setelah ini atau gerakan back flash itu adalah gerakan terakhir yaitu bahu belakang. Jadi bahu belakang ini kalian bisa pakai ini high row atau pakai reverse flies atau pakai fast pull. Cari gerakan yang menurut kalian itu nyaman dibanding kalian. Dan untuk target reference-nya, gue ngambil ini tuh dari Jeff Nippard. Kalau dia tuh bilang reference untuk gerakan itu baiknya di high reps. Jadi bisa di angka 15 atau 20. Karena kalau berat, bebannya terlalu berat, nanti otot dominan yang bekerja itu adalah traps, bukan real delt lagi. Jadi kalian harus menghindari itu karena sebisa mungkin yang kalian latih atau mendapatkan stimulus paling besar adalah otot real deltnya, bukan trapsnya ya. Nah, jadi ya kurang lebih kayak gitu untuk latihan uppernya. Cukup singkat, diharapkan kalian juga memperhatikan apa yang gue bicarakan lewat mic ini terkait target rep range, warm up set, kemudian top setnya harus gimana, terus restnya antara gerakan satu gerakan kedua gimana, dan ya besok mungkin gerakan atau metode berikutnya adalah PES 2 yaitu dengan gerakan yang namanya pre-exhaust, tapi PES 1 masih ikut, jadi ada tambahan lagi namanya tuh pre-exhaust. Jadi tunggu saja di video-video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan sorry kalau emang ada beberapa perkataan yang kurang
berkenan atau mungkin kurang jelas, ya nanti akan dievaluasi di video berikutnya. Ini video pose dulu untuk main fisik, dimana gue tuh udah males ya jujur, karena dari kemarin hasilnya kurang begitu baik, jadinya ya. Tapi ya mau gimana, gue udah daftar juga untuk event ini, jadi ya harus mau nggak mau harus ikut